Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratus Syekh Kyai Hashim Asy'ari dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan namanya hingga saat ini masih dikenang oleh sebagian masyarakat Nusantara dan sangat dihormati. Bahkan makam beliau yang berada di lokasi pondok pesantren yang ada di Tebu Ireng tidak pernah sepi dari pengunjung. Makam beliau berada di Jombang. Dalam perjalanan menimba ilmunya, Mbah Hashim Asy'ari pernah belajar dari berbagai guru dan juga pesantren. Salah satunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan atau Madura. Syekhona Khalil adalah seorang ulama yang sangat mumpuni pada kala itu. Bahkan beliau sulit ditarikan tandingannya pada masa itu karena beliau termasuk ahli kitab sekaligus ahli ilmu makrifat atau ahli ilmu spiritual. Oleh karena itulah Mbah Hashim Asy'ari semakin jadi dan hebat. Menurut Kiai Haji Muwafiq, Hashim Asy'ari tidak pernah ikut mengaji atau membaca Al-Quran pada waktu beliau berguru kepada Mbah Kyai Khona Khalil. Mbah Hashim lebih ditugaskan oleh Mbah Khalil di luar. Misalnya beliau lebih menjalankan pelajaran lelaku atau praktek, misalnya berpuasa sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Bahkan beliau adalah seorang murid yang sangat tawadhu dan bahkan beliau tidak pernah menolak ataupun bertanya kepada gurunya. Semua apa yang diperintahkan oleh gurunya beliau kerjakan dengan senang hati dan penuh keikhlasan. Oleh karena itulah beliau menjadi seorang ulama besar dan suatu ketika beliau dipanggil oleh gurunya karena beliau kedatangan seorang tamu yang sangat menyedihkan, sedangkan orang tersebut adalah dalam keadaan lumpuh atau tidak bisa berjalan. Kemudian orang tersebut berpakaian kotor, dekil, kemudian sangat bau. Akan tetapi orang tersebut berpenampilan sangat bersahaja. Kemudian pada kala itu suasana sangat mendung sekali. Sebentar lagi hujan akan turun. Mendung sangat hitam dan pekat. Halilintar pun mulai menyambar dan seketika itu pula lah hujan turun. Pada saat itulah Mbah Hashim Asy'ari diperintahkan untuk menggendong tamunya yang lumpuh tadi oleh Syekhona Khalil. Dan apa yang terjadi? Orang yang digendong oleh Mbah Hashim Asy'ari tadi tidak basah oleh air hujan, padahal hujan sangat lebat sekali. Kemudian orang yang digendong tadi dibawa masuk ke dalam pondok pesantren. Dan orang yang digendong oleh Mbah Hashim Asy'ari diantarkan ke ruangan di mana Mbah Syekhona Khalil berada. Akan tetapi Mbah Hashim Asy'ari tidak mau bertanya siapa orang yang digendong tadi. Kemudian Mbah Khalil berkata kepada Mbah Hashim Asy'ari, "Hari sudah agak malam, biarlah beliau menginap di sini dulu. Besok kamu antarkan pulang." "Baik Yai," jawab Mbah Hashim Asy'ari kepada Mbah Yai. Maka selepas dari tempatnya Mbah Yai, maka beliau bergegas pulang atau berada dalam ruangan pondok yang tidak berjauhan dari ruangan orang yang digendong tadi. Namun dalam hatinya beliau selalu bertanya, siapakah orang itu? Digendong kok tidak berasa berat, bahkan badannya malah terasa ringan. Kemudian badannya kotor, tidak terasa bau, bahkan badannya bau harum sekali. Bahkan hujan deras juga tidak bisa membuatnya basah. Aneh sekali. Pasti ini adalah
kuasanya Allah. Maka ku ambil air wudhu dan aku harus mengerjakan sholat malam, dan paginya besok aku harus bertemu kepada orang tersebut untuk mengantarkan beliau pulang. Gumamnya dalam hati. Keesokan harinya maka Mbah Hasyim Asy'ari menghadap Mbah Yai, yaitu Mbah Khalil, dan orang yang dipilih untuk mengantarkan tamu tersebut memang Mbah Hasyim Asy'ari. Maka setelah obrolan yang mereka bicarakan sudah selesai, maka Mbah Hasyim Asy'ari diperintahkan untuk mengantarkan pulang tamu tersebut. Karena memang orang tersebut lumpuh atau tidak bisa berjalan, maka Mbah Hasyim Asy'ari harus menggendongnya hingga sampai rumahnya. Setelah Mbah Hasyim menggendong orang tersebut, maka Mbah Hasyim berpamitan kepada Mbah Yai, dan Mbah Yai pun berpesan agar berhati-hati di jalan. Maka berangkatlah Mbah Hasyim Asy'ari berjalan sambil menggendong orang tersebut hingga perjalanan pun semakin jauh. Sedangkan Mbah Hasyim Asy'ari banyak sekali pertanyaan yang disampaikan terhadap orang tersebut, dan seketika itu juga bahwa orang yang digendongnya meminta berhenti dan beristirahat sejenak. Setelah itu maka Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan orang tua tadi dari gendongannya, dan orang tersebut berkata bahwa kamu sudah mengantarkan aku sampai di sini, banyak-banyak terima kasih. Dan orang tersebut hilang bak ditelan bumi. Dan Mbah Hasyim Asy'ari kembali ke pondok Syekhona Khalil. Di pondok sudah ditunggu oleh Mbah Khalil, dan beliau berkata bahwa orang yang kamu gendong tadi adalah Nabi Khidir. Dan kisah ini termaktub dalam kitab Fahlul Hayat. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.